Hai anak-anak semua, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 5 pengalamanku, subtema 1, pembelajaran keempat. Dalam pembelajaran kali ini, nanti kita akan belajar mengenai pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang puisi, kemudian nanti pelajaran matematika, dan pelajaran yang terakhir adalah SPDP. Semangat belajar ya anak-anak. Jangan lupa setiap pagi kalian harus sarapan supaya kalian bisa berkonsentrasi ketika kalian belajar dan melakukan aktivitas lainnya. Nah, sekarang yuk langsung saja kita simak pembelajaran berikut ini. Hari ini adalah hari Minggu. Keluarga Benny duduk di teras rumah. Tiba-tiba Benny melihat tamannya. Benny merasa ingin sekali membuat puisi yang berjudul Tamanku. Nah, coba kalian lihat puisi yang sudah dibuat oleh Benny. Nah, ini dia puisi yang sudah dibuat oleh Benny mengenai tamanku. Coba anak-anak semua, tugas yang pertama nanti anak-anak semua adalah berlatih membaca puisi yang didampingi oleh kedua orang tua anak-anak. Boleh juga anak-anak meminta bantuan kepada kakaknya. Setelah Benny membaca puisi tadi, Benny pun penasaran, sebetulnya apa ya pengertian dari puisi? Nah, Benny pun kemudian bertanya pada kakaknya. Coba anak-anak semua perhatikan percakapan antara Benny dengan kakaknya berikut ini. Kak, Benny mau bertanya, apa perbedaan puisi dengan bukan puisi? Kemudian kakaknya pun menjawab, ya, silahkan. Puisi ditulis dalam bentuk bait. Bait terdiri atas baris-baris. Bukan puisi bila bentuknya adalah paragraf. Banyak barisnya juga tidak ditentukan. Pilihan kata dalam puisi kias, padat, dan indah. Oh, jadi begitu ya Kak. Terima kasih ya Kak. Kakak sudah menjelaskannya kepadaku. Aku jadi semakin paham mengenai pengertian dari puisi. Nah anak-anak, dalam puisi yang dibaca Benny tadi, ada beberapa kata yang perlu kita cari tahu maknanya. Kata yang pertama adalah cangkul. Apa pengertian dari kata cangkul? Cangkul adalah alat untuk menggali tanah. Kemudian kata yang kedua adalah siramilah. Pengertian dari kata siramilah adalah meminta orang lain untuk menyiram tanaman. Kata yang ketiga adalah tumbuh. Makna dari kata tumbuh adalah berkembang dan bertambah besar. Kata yang keempat adalah bermekaran. Bermekaran maknanya adalah bunganya mulai berkembang dan menjadi terbuka. Kata keempat adalah berkicau. Berkicau maknanya adalah bunyi burung. Mudah bukan anak-anak? Nah, sekarang ujilah pemahamanmu dengan mengerjakan latihan berikut ini. Dalam kotak yang berwarna ungu, itu adalah makna dari sebuah kata. Kemudian di kotak yang warna oranye, itu adalah kata yang masih acak hurufnya.
Silahkan anak-anak susun huruf-huruf itu agar menjadi kata yang utuh dan mempunyai makna sesuai di kotak berwarna ungu. Apabila kalian kesulitan, silahkan bertanya kepada ayah, ibu, atau kakakmu. Dan kerjakanlah dengan teliti ya. Ayah mengajak ibu, kakak, dan Benny gotong royong. Gulma banyak tumbuh di taman bunga. Apakah anak-anak tahu gulma itu apa? Gulma adalah rumput liar yang dapat mengganggu atau merusak tanaman lainnya. Pada saat mereka bergotong royong, tiba-tiba kakak Benny pun bernyanyi, menyanyikan lagu yang berjudul Lihat Kebunku. Apakah anak-anak tahu lagu Lihat Kebunku? Coba kita nyanyikan bersama-sama ya. Lagu Lihat Kebunku adalah ciptaan dari Ibu Sud. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Mulai dalam hitungan 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati, semuanya indah. Nah, anak-anak semua sudah tahu kan lagu Lihat Kebunku? Nah, sekarang mari kita tentukan potongan lirik lagu yang diambil dari lagu Lihat Kebunku itu termasuk nada panjang atau pendek, kemudian bertekanan kuat atau lemah. Coba kita lihat potongan lirik lagu yang pertama. Potongan lirik lagu yang pertama adalah Lihat Kebunku. Di lirik ini mempunyai tekanan nada yang kuat dan juga mempunyai nada yang panjang. Kita isikan pada kolom ini panjang, dan kolom yang kedua kuat. Potongan lirik lagu yang kedua adalah penuh dengan bunga. Lirik yang kedua ini juga mempunyai nada panjang dan tekanan yang kuat. Kita isikan di sini panjang dan di sini kuat. Kita lanjut ke lirik nomor 3. Bunyi liriknya adalah ada yang putih. Di lirik ini nadanya ada yang panjang, kemudian tekanannya juga kuat. Berarti kita isi di kolom ini panjang dan di kolom yang kedua kuat. Kita lanjut ke potongan lirik lagu yang keempat, berbunyi dan ada yang merah. Pada lirik ini ada nada panjang dan juga ada nada yang bertekanan kuat. Maka dari itu di kolom yang pertama kita isi panjang dan di kolom yang kedua kita isi kuat. Kita lanjut ke potongan lirik yang terakhir, yaitu berbunyi semuanya indah. Nadanya panjang dan tekanan nadanya kuat. Kita isikan di kolom ini panjang dan di kolom yang kedua kuat. Benny bersama keluarga beristirahat. Benny dan keluarganya melihat kebun bunganya.
Sekarang kebun bunganya sudah bersih. Selain bersih juga asri. Kemudian kakak Benny membacakan puisi. Puisinya adalah sebagai berikut ini. Nah, anak-anak, dari puisi tersebut ada pertanyaan yang perlu kita jawab bersama-sama. Yuk kita coba menjawab pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama adalah, apa isi taman bungaku dalam puisi? Apa coba teman-teman isi dari taman bunga yang ada di puisi tersebut? Ya, dalam puisi tersebut apabila kita baca berisi bunga-bunga yang indah dengan harum yang wangi. Pertanyaan nomor 2 adalah, sebutkan kata yang baik pada puisi tersebut. Dalam puisi tersebut mempunyai kata yang baik yang sangat banyak. Contoh kata yang baik yang dapat kita temukan dalam puisi berjudul Taman Bungaku adalah, tamanku cantik, sangatlah menarik, sebarlah harum bungaku. Itu adalah contoh kata-kata yang baik yang dapat kita temukan dalam puisi Taman Bungaku. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bagaimana bila taman tidak dirawat? Jawabannya adalah, apabila taman tidak dirawat, pasti taman tersebut akan rusak dan banyak tanaman hama yang akan merusak tanaman lainnya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Bagaimana cara merawat taman? Cara merawat taman adalah seperti yang dilakukan Benny bersama dengan keluarganya, yaitu bergotong royong membersihkan gulma atau tanaman yang mengganggu tanaman lainnya. Serta kita juga harus rajin memberikan pupuk dan menyiram tanaman tersebut agar tumbuh subur dan dapat berbunga. Kita lanjut ke soal nomor 5. Cobalah buat puisi sesuai kemampuanmu. Nah, anak-anak semua, untuk soal nomor 5 ini, silahkan anak-anak membuat puisi dan tuliskan di buku tulis kalian. Puisinya bertema mengenai kebunku atau taman bungaku. Silahkan kalian buat puisi dan tuliskan di buku tulis kalian. Tuliskan dengan rapi dan mintalah bantuan kepada ayah dan ibumu, atau boleh juga meminta bantuan kepada kakakmu. Setelah selesai merawat tanaman dan bunganya di taman, Benny melihat ayahnya yang sedang membetulkan sepeda motor. Benny menemukan sebuah alat seperti penggaris tetapi bentuknya berbeda. Kemudian Benny bertanya kepada ayahnya seperti percakapan berikut ini. Benny berkata, "Ayah, apa nama benda ini?" Ayah pun menjawab, "Benda ini disebut jangka sorong." "Apa kegunaan benda ini ya?" Ayah pun menjawab, "Gunanya untuk mengukur benda berbentuk lingkaran, seperti mur dan pensil." Nah, anak-anak semua, coba kita ukur beberapa benda yang ada pada gambar berikut ini. Kita beri tanda centang benda yang dapat kita ukur menggunakan jangka sorong. Benda yang pertama adalah tray. Apakah kita bisa mengukur tray menggunakan jangka sorong? Ya, kita bisa mengukur tray menggunakan jangka sorong. Maka dari itu kita beri tanda centang.
Kita lanjut ke benda nomor 2. Gambar nomor 2 adalah tang. Apakah kita dapat mengukur tang menggunakan jangka sorong? Ya, bisa. Kita beri tanda centang pada gambar nomor 2. Kita lanjut ke gambar nomor 3. Gambar nomor 3 adalah gambar mur. Apakah kita bisa mengukur mur menggunakan jangka sorong? Ya, kita bisa mengukur mur menggunakan jangka sorong. Kita lanjut ke gambar nomor 4. Gambar nomor 4 merupakan pahatan kayu. Apakah pahatan kayu dapat kita ukur menggunakan jangka sorong? Ya, itu juga dapat kita ukur menggunakan jangka sorong. Kita lanjut ke gambar nomor 5. Gambar nomor 5 itu adalah gambar kunci. Apakah gambar itu dapat kita ukur menggunakan jangka sorong? Ya, kita dapat mengukur menggunakan jangka sorong. Maka dari itu kita beri tanda centang. Kita lanjut ke gambar nomor 6. Gambar nomor 6 juga dapat kita ukur menggunakan jangka sorong. Semua benda itu dapat kita ukur menggunakan jangka sorong, karena jangka sorong dapat mengukur bagian dalam benda dan juga dapat mengukur bagian luar benda. Seperti penjelasan berikut ini. Bagian jangka sorong ini digunakan untuk mengukur luar benda dan bagian jangka sorong yang ini digunakan untuk mengukur bagian dalam benda. Nah, anak-anak semua, cukup sekian pembelajaran 4 pada hari ini. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa lagi ya.